Polisi dan tersangka kurir narkoba di Kota Medan terlibat aksi kejar-kejaran di jalan raya. Demi menghalangi tersangka melarikan diri, polisi kemudian menabrakkan mobilnya ke mobil tersangka. Sementara itu di Ibu Kota, anggota Polsek Cengkareng, Jakarta Barat menggerebek Kampung Ambon dan menangkap 2 tersangka pengedar narkoba. Penggerbekan Kampung Ambon di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini dilakukan anggota Polsek Cengkareng pada Selasa sore. Setelah menggeledah sebuah rumah, polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam dapur dan plafon rumah. Polisi kemudian menangkap 2 orang tersangka pengedar narkoba. Kapolsek Cengkareng menyatakan, selain sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti alat hisap sabu-sabu dan 5 ponsel. Setelah dilakukan tes urin, kedua tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Pengejaran seorang pengemudi taksi gelap tersangka kurir sabu-sabu ini terekam kamera tim Satreskrim Narkoba Polrestabes Medan pada Senin malam. Polisi mengejar tersangka yang diduga biasa beroperasi dari Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Medan. Mengetahui dirinya dikejar polisi, tersangka menambah laju kendaraannya hingga menabrak beberapa kendaraan warga. Ia tidak berhenti meski polisi meneriakinya sebagai maling. Tersangka akhirnya diringkus setelah mobilnya berhenti di ujung sebuah gang di kawasan Medan Tembung. Polisi langsung menabrakkan mobilnya agar tersangka tidak kabur. Selasa siang, Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan menyebut, sebelum dibekuk polisi, tersangka sempat membuang barang bukti 26 gram sabu-sabu. Dari pemeriksaan ponsel tersangka, polisi menduga tersangka sudah berulang kali beraksi dengan modus taksi gelap. Tersangka sempat menyangkal tuduhan polisi dan menyatakan bahwa narkoba di dalam mobilnya adalah milik penumpang. Tetapi polisi menemukan bukti tersangka pernah mengantarkan ganja atas suruhan tersangka lain. Tim Liputan CNN Indonesia. Warga Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria di selokan sedalam 2 meter yang lokasinya berada tepat di seberang Istana Bogor. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Sungai Musi. Mayat pria yang tergeletak di jalur selokan sedalam 2 meter ini sontak membuat heboh warga Gang Keler, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Kondisi mayat ini nyaris rusak. Tangan dan kaki korban juga dipenuhi luka. Mayat ini sebelumnya ditemukan petugas PLN yang hendak memperbaiki lampu taman. Usai mencium bau menyengat di sekitar pedestrian di seberang Istana Bogor, saat diperiksa petugas PLN ini justru mendapati mayat manusia yang sudah membusuk. Saya lagi betulin lampu taman, Pak ya. Iya. Lagi ngecek jaringan, pas saya ngecek jaringan tiba-tiba saya lihat ada sosok mayat. Terus saya lihat lagi kirain boneka. Pas dilihat lagi 3 kalinya tahu betul mayat. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi pada tubuh korban dan langsung dievakuasi ke RSUD Ciawi untuk dilakukan visum. Dapat kami sampaikan bahwasanya dari Polresta Bogor Kota mendapat informasi dari warga masyarakat ada mayat yang sempat berada di salah satu selokan yang ada di Sempur. Saat ini kami sedang melakukan upaya untuk identifikasi mayat tersebut. Jadi kami mohon bersabar untuk kami melakukan kegiatan terlebih dahulu untuk identifikasi mayat yang berada di sini siapa benarnya. Sedangkan di Sumatera Selatan, warga sekitar aliran Sungai Musi digegerkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa identitas di sekitar Dermaga Sumber Bangka, Kecamatan Gandus, Palembang, Selasa pagi. Warga kemudian melapor ke Polairut Polrestabes Palembang. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dari TKP ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Kondisi memakai baju batik hijau, pakai antingan. Untuk jenis kelaminnya kemudian? Jenis kelamin perempuan.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, mayat laki-laki tanpa identitas mengapung di laut perbatasan antara Maros dan Makassar, tepatnya di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Tim SAR gabungan dari Basarnas Makassar langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah dari laut ke rumah sakit untuk diotopsi. Meski petugas belum menerima laporan adanya warga setempat yang hilang, kini mayat itu masih disimpan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lapaloi Maros, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.